Paman ini yang telah mengasuh beliau, mengambil beliau sejak kecil, bahwa tombak-tombak orang kafir itu terhalangi dengan adanya Abu Thalib ini, ya, adanya Abu Thalib. Jadi orang-orang Quraisy itu tidak berani memberikan tekanan secara fisik kepada Rasulullah SAW kecuali setelah kematian Abu Thalib. Jadi dua orang berjasa ini meninggal dipanggil oleh Allah. Yang satu tahun yang sama, Ustaz. Di tahun yang sama. Para ulama sejarah mengatakan cuma selang beberapa hari. Betul. Kematian sosok yang paling juga berjasa di kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan dakwah Rasulullah SAW, yaitu pamannya Abu Thalib. Ya. Mungkin Ustaz bisa sampaikan sekilas tentang Abu Thalib ini. Ya. Baik Ustaz. Jadi Abu Thalib ini adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paman ini yang telah mengasuh beliau, mengambil beliau sejak kecil. Ya. Setelah beliau dilahirkan lalu kemudian diasuh oleh oleh kakeknya dan meninggal kakeknya, maka kakeknya menyerahkan asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kepada Abu Thalib, dan Abu Thalib membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyayanginya dengan kasih sayang yang luar biasa, tidak pernah dibedakan antara anak beliau dengan kasih sayang beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diasuh oleh Abu Thalib itu menjadi satu keberkahan dalam hidup rumah tangga Abu Thalib. Mereka menjadi keluarga yang serba kecukupan dan seterusnya, tidak ada kesulitan yang didapati oleh Abu Thalib ketika menjadi pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Thalib ini orang yang sangat berjasa, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Ustadz, berjasa menjadi benteng bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustadz ada kalimat yang sangat bagus dikatakan oleh Ustadz, bahwa tombak-tombak orang kafir itu terhalangi dengan adanya Abu Thalib ini, adanya Abu Thalib, seorang paman yang luar biasa, sehingga orang-orang kafir yang sebenarnya punya niat untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena mereka melihat Abu Thalib adalah seorang yang terpandang juga di kalangan mereka, maka mereka tidak berani menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kematian Abu Thalib ini dikatakan lebih dahulu daripada kematian Aisyah, lebih dahulu daripada kematian Aisyah, setelah mengalami pemboikotan selama 6 bulan. Setelah itu beliau sakit-sakitan dan akhirnya beliau meninggal, meninggal karena sakit, dan ada peristiwa yang sangat menarik yang mungkin kita akan tinggalkan kepada Ustadz kita untuk menceritakannya. Peristiwa yang sangat menarik tentang Abu Thalib ketika wafatnya ini. Yang jelas Abu Thalib adalah seorang yang sangat berjasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara paman-paman beliau yang kafir itu, maka Abu Thalib lah yang paling banyak menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana juga masih ada paman-paman Rasulullah, seperti Abu Jahal, Ustaz. Abu Jahal juga adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak suka terhadap kepribadian dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ustaz bisa menceritakan. Jadi Abu Thalib ini, Abu Thalib ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi, baik kedekatan nasab, kedekatan emosional, karena juga dia sangat mencintai anak saudaranya ini. Dia yang termasuk yang memelihara, memelihara. Jadi setelah kematian kakeknya, jadi kan Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim. Betul, Ustaz. Alam yajidika yatiman fa'awa. Jadi dalam keadaan yatim, kemudian setelah yatim dipelihara oleh kakeknya, kakeknya meninggal dipelihara oleh pamannya, sampai dia besar, sampai dia diutus menjadi Rasul. Betul. Masih bersama pamannya, dan pamannya ini adalah orang yang sangat mencintainya, dan disebutkan oleh ahli sejarah bahwa pamannya ini adalah qalilul mal katsirul iyal. Masya Allah. Jadi sedikit hartanya, tapi banyak anaknya, banyak anaknya. Tapi walaupun dia orang miskin, tapi terpandang dan sangat ditakuti. Betul. Jadi orang-orang Quraisy itu tidak berani memberikan tekanan secara fisik kepada Rasulullah SAW kecuali setelah kematian Abu Thalib.
Jadi dia adalah orang yang memiliki jasa besar terhadap Islam ini. Tapi anehnya dia tidak masuk Islam. Nanti akan kita ceritakan setelahnya. Rasulullah mengatakan, ini pengakuan dari Rasulullah, manalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Quraisy itu tidak berani menekanku secara fisik, kecuali setelah Abu Thalib meninggal, setelah kematian Abu Thalib. Ini betapa Abu Thalib adalah orang yang berpengaruh dan termasuk orang yang sangat ditakuti. Sehingga tidak ada orang berani menyakiti Rasulullah secara fisik saat Abu Thalib masih ada. Dan dia adalah orang yang berjasa dalam Islam ini. Tapi jasa-jasanya, jasa-jasa itu tidak akan ada manfaatnya ketika tidak ada sandaran dan pondasi yang kuat. Bahwa dia harus masuk Islam dulu. Masya Allah. Karena wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima. Apapun yang dia lakukan tidak diterima. Falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Iya. Jadi Abu Thalib karena dia adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah. Jadi dua orang berjasa ini meninggal dipanggil oleh Allah. Yang satu di tahun yang sama. Para ulama sejarah mengatakan cuma selang beberapa hari. Betul. Kesedihan itu bertambah. Bayangkan bempers internal di dalam rumah Khadijah meninggal. Kemudian bempers eksternal. Masya Allah. Jadi yang berusaha menenangkan Rasulullah SAW secara psikologis dari dalam, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang dinding penghalang panah-panah tertuju kepada Rasulullah SAW juga meninggal, Abu Thalib. Maka Abu Thalib dipanggil oleh Allah, membuat Rasulullah SAW bersedih. Kesedihan inilah yang diabadikan oleh ahli sejarah belakangan menjadi nama Amul Huzn. Amul Huzn. Tahun kesedihan atau tahun duka cita. Paman tercintanya adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah SAW, sehingga dakwahnya itu berjalan lancar. Jadi sehingga Rasulullah mengatakan manalat anni Quraisy, manalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Tidak ada yang bisa mencelakaiku, menekanku secara fisik kecuali setelah setelah Abu Thalib meninggal.